Ajaran Jawa kuno juga memiliki tuntunan lagu kebatinan untuk bersembah kepada sesembahan yang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu Manegas, Semaidi dan Wiridan. Walaupun 3 perkara itu seperti mirip saja pengertiannya, tetapi perlu diulas agar dikenali nuansanya. 1. Manegas itu perilaku kebatinan yang diwujudkan dalam kegiatan bertapa di tempat-tempat sapi yang bertujuan untuk menerima petunjuk Tuhan. Ada yang menyebutnya sebagai sembah jiwa kepada Tuhan. 2. Semedi, yang istilah populernya adalah meditasi, yaitu suatu kegiatan kebatinan yang memiliki tujuan untuk mencapai ketentraman batin dan menata daya nurhurib atau energi hidup, agar dapat diberdayakan dalam menjalani hidup. 3. Wiridan, yaitu kegiatan batin dengan membaca, melafalkan rapan atau capa mantra, yang isinya untuk berserah diri kepada Tuhan. Umumnya dilakukan dengan rutin, dengan hitungan-hitungan tertentu. Ada banyak sekali tata cara Manegas, Semaidi dan Wiridan. Setiap penekunan kebatinan Jawa memiliki tata cara sendiri. Ada yang mudah dijalankan, ada yang sangat sulit, bahkan mustahil. Ada yang hanya dilakukan begitu saja tanpa syarat dan sarana apa-apa. Ada yang perlu sesaji dan membakar dupa. Adanya sesaji atau sajen untuk perlengkapan Manegas, Semaidi dan Wiridan sayangnya sering disangka perilaku musyrik oleh yang tidak mengerti maksud sebenarnya, dan apalagi yang merasa paling suci. Menurut kepercayaan Jawa, manusia itu memiliki saudara spiritual yang disebut Marmarti, sedulur papat, dan sedulur tunggal dino kelahiran. Sesaji dan membakar dupa sebenarnya ditujukan kepada saudara-saudara spiritual. Itu bukan untuk menyembah sesuatu. Maksudnya adalah memberikan sesaji dan pelupaan sebagai upang atau balas jasa kepada para saudara spiritual itu yang telah bersedia membantu, menjaga sukma, dan ikut membantu sewaktu manusia melakukan kegiatan Manegas, Semaidi dan Wiridan. Tentang rapan atau mantra untuk Manegas, Semaidi dan Wiridan juga banyak macamnya. Setiap penekunan memiliki rapal mantra sendiri. Ada yang harus dilafalkan lisan bersuara. Ada yang cukup dalam hati. Ada juga yang harus diucapkan atau dibatin, tetapi dengan lafal suara glogeno, yaitu kata-kata dalam mantra yang diambil konsonannya saja dan diucapkan dengan huruf Jawa, dlegeno atau telanjang tanpa huruf bantu bunyi vokal. Manegas merupakan lagu batin cara Jawa yang paling tinggi tingkatannya. Tujuannya juga yang paling dalam bila dihimbau dari kacamata spiritual, yaitu memohon petunjuk langsung dari Tuhan. Dapat disamakan tingkatannya adalah memperoleh makrifat dalam tasawuf Islam. Maka untuk mencapai tataran Manegas, dibutuhkan jiwa dan raga yang benar-benar bersih. Setidak-tidaknya sudah mengerti hakikat hidup yang baik, benar dan tepat terlebih dahulu. Manegas dapat dianggap sebagai puncak laku kebatinan. Parama Yoga, tataran yoga yang paling tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Bujangkara dan Nabehirong Kawarsito. Dengan lagu Manegas yang paling tinggi inilah Bujanggarong Kawarsito mendapat anugerah dapat membaca kitab para dewa yang disebut Pustaka Darya dan dijadikan salah satu sumber pustaka beliau
ketika menulis serat Paramayoga. Menakisnya para tokoh Jawa yang mumpuni umumnya menghasilkan petunjuk gaib. Kemudian yang bersangkutan oleh komunitasnya dianggap sebagai sesepuh, para ampara, atau guru kebatinan. Petunjuk gaib yang diperoleh ada yang kemudian dijadikan kitab suci atau holy book untuk kelompok penakutan kebatinan yang berguru kepada sesepuh tersebut. Hal ini yang kemudian menghasilkan kerancuan pengertian tentang Kaweru, ajaran Jawa, yang aslinya sebagai falsafah menjalani hidup, bergeser menjadi aliran kepercayaan setengah agama. Lebih parah lagi, manakala sesepuh penakutan mempunyai wacana politik kepentingan kekuasaan, maka terjadi perbenturan kepentingan politik antara tokoh ajaran Jawa dan ulama agama yang juga tega menggunakan agamanya sebagai landasan berpolitik merebut kekuasaan. Citra ajaran Jawa dan agama sama-sama disimpangkan dari ajaran murninya yang bernuansa damai bagi umat manusia. Manegas membutuhkan kebersihan jiwa dan raga. Ukuran bersihnya jiwa raga dapat diketahui dari berhasil atau tidaknya menerima petunjuk Tuhan. Disinilah sering terjadi penyimpangan. Si pelaku manegas merasa telah menerima petunjuk, padahal sebenarnya bukan petunjuk Tuhan. Suara yang didengar telinga batin, atau gambar dan tulisan yang dilihat mata batin, bukan petunjuk sejati. Para pengikutnya terlanjur terpesona oleh daya linguih yang dimiliki sang sesepuh dan menjadi fanatik. Maka tidak sadar lagi ketika dijadikan alat kepentingan oleh sesepuhnya. Dalam batinnya mengirangkum gebi ajaran Jawa, ternyata justru sangat jauh dari intisari ajaran Jawa yang barangkali sangat mereka agungkan. Maka hendaknya jangan terburu percaya kepada orang yang mengaku, "Aku sudah menerima petunjuk." Semedi atau meditasi juga dikenal dalam ajaran Jawa. Lagu semedi umumnya juga dianggap sebagai ritual sembah. Batin yang digerakkan untuk bersembah adalah spiritual seseorang. Kiblatnya adalah menghadap ke pusat hati atau gua kesejatian hidup, pusat hasrat yang membuat manusia hidup. Gua Siring Orip. Puncak semedi digambarkan dengan pepatah, "Mati sak jeruning urip." Dalam keadaan itu, para pelaku semedi merasakan keadaan spiritual yang mulia dan serba nikmat, memikat dan membuat betah. Kondisi ini digambarkan dengan sangat baik dalam Sera Dewa Ruji, ketika Bima bertemu dengan Dewa Ruji di dasar samudra. Dalam cerita berbentuk tembang itu, Bima berhasil mencapai keadaan spiritual tersebut setelah masuk ke dalam badan Dewa Ruji. Padahal Bima adalah Pragawa yang berbadan raksasa, sedang Dewa Ruji Pragawa yang dewa yang kecil. Hanya perwujudan Dewa Ruji adalah sama persis dengan Bima. Bima yang kecil sekali. Maka dari itu, banyak ahli spiritual Jawa mengatakan bahwa Dewa Ruji itu adalah personifikasi kesejatian hidup, sejatindeng urip dari Bima. Semedi yang dipaparkan di atas
adalah semedi atau meditasi untuk laku bersembah. Ada juga semedi yang ditujukan untuk memberdayakan kekuatan spiritual yang dimiliki manusia. Yang telah berhasil dalam semedi jenis ini biasanya memiliki kekuatan atau daya lindungi yang murni berasal dari diri pribadi manusianya sendiri, bukan pinjaman atau kekarangan dengan kekuatan gaib lain. Benar baik dan tepatnya bergantung kepada tujuan memperolehnya. Bila untuk berbuat baik dalam bermasyarakat dapat dianggap baik, benar dan tepat. Akan tetapi, bila hasilnya untuk perbuatan jahat dan merusak masyarakat, jelas salah dan benar-benar sesat. Wirid juga suatu lagu kebatinan yang tujuannya untuk menjustifikasi ketepatan sifat, elin dan doa-doa permohonan kepada Tuhan. Pelaksanaannya biasa dengan mengucapkan dalam hati rapal mantra agar substansi makna kalimat wirid dapat merasuk ke dalam batin. Dengan selalu diucapkan dalam batin, mantra akan menjadi kekuatan batin yang cocok dengan yang diinginkan. Bila disimak syarat-syarat tentang wirid, sebenarnya menurut tata cara Jawa, tidak ada mantra yang baku. Tata cara Jawa lebih mengutamakan kalimat wirid yang isinya dipahami oleh yang melakukannya. Pokoknya, ketika melafalkan mantra, harus berkonsentrasi penuh dengan isi kalimat wirid. Ada juga kepercayaan yang mengajarkan wirid dengan bahasa Jawa, Anglageno atau telanjang, yaitu mengucapkan kalimat wirid dengan hanya mengambil konsonan kata-katanya dan dibaca dengan ucapan karakter Jawa Anglageno. Contohnya, ketika pelaku wirid membaca, "Ya Gusti engkang moholas asil," maka akan menjadi landasan pengertian bahasa Klageno, bahwa semua yang diciptakan Tuhan, itu asalnya adalah telanjang tanpa sandangan. Alam semesta ini pun juga ikut telanjang bulat. Makhluk hidup jenis apapun juga dilahirkan telanjang. Demikian pun anugerah Tuhan kepada manusia, yang berupa kemampuan berbicara dengan bahasa. Aslinya adalah ucapan Lageno. Bahasa Jawa dianggap bahasa yang tingkat ketelanjangannya sempurna, yaitu berujung pada ucapan A atau ketika melafalkan aksara Jawa. Hono jorokok. Terbukanya mulut mengucapkan bunyi hau, itu ternyata paling ringan energi yang dikerahkan untuk mengelola bintuk mulut dan aliran udara pembangkit suara. Tidak perlu melari otot-otot bibir, lidah, atau yang lainnya. Keluarnya suara juga paling los dari dalam dada atau tempat bersemayamnya rasa. Maka menurut pengertian Klageno ini, bahasa Jawa telanjang dianggap sebagai bahasa suci dan sakral. Bahasa yang konon memiliki daya pengaruh mantra dan dapat diterima oleh seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Tersebut dalam Layang Jayabaya, karangan Kanjeng Pangeran Isbano Basuki, bahwa sabda atau firman Tuhan ditempatkan pada rasa yang ada di dadanya manusia. Dalam bahasa Anglogeno, ajaran wirid memecahkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu wiridan untuk berserah diri atas segala kehendak yang agung bagi diri sendiri, sebagai berikut.
Sejatinen Gusti Engkang Maha Kuasa. Nuwun kawirejongan, ing satuyonipun, sumunggu anggen paduka ngasta pribadi. Artinya Tuhan sejati yang Maha Kuasa. Mohon keselamatan atas segalanya. Terserah paduka menggenggam pribadi dan hidup, serta keluarga hamba. Kalimat wirid itu bila dibaca dengan Mbah Sangklekno berbunyi, Sajata nongol. Somo monggoko, haungoko no podoko, masato boropodo. Wirid berserah diri ini, seyogianya diusahakan agar dapat bersuara dalam batin, tanpa henti. Untuk itu memang perlu diusahakan benar-benar, sehingga bukan hanya hafal mantra, tetapi substansi mantra memancar dari lubuk hati. Bila sudah terbiasa, mudah-mudahan dapat menerangkan pikiran dan membesarkan tekad menjalani seluruh kewajiban hidup terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, yaitu dalam rangka malu memayu. Hayuning Bawono. Bila diperhatikan lebih jauh, rahasia wirid tersebut dapat ditarik pengertian bahwa nuansa kebatinan yang diajarkan oleh ajaran Jawa, bahwa manusia hendaknya selalu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Upayanya adalah melalui wiridan yang makna dan ucapannya ditanamkan betul dalam batin, sehingga lafal dan makna kalimat wirid itu memancar dari lubuk hati secara terus-menerus. Tidak sekedar menghafalnya, apalagi menghitung-hitungnya ketika melakukan wiridan. Di tengah kehidupan masyarakat, banyak ditemui kejadian dalam pergaulan yang saling dengki dan iri antar sesama. Dapat juga karena rebutan rezeki dan kekuasaan, muncul perselisihan, pertengkaran, bahkan pembunuhan. Untuk menghadapi keadaan yang seperti itu, perlu juga melaksanakan wirid penolak santet, telur dan tenum yang sangat cocok dengan ajaran Jawa. Bunyinya sebagai berikut. Artinya, semua fitnah dan perbuatan jelek yang tertuju kepadaku, lenyaplah dalam suasana yang kalau dibahas Anglegeno akan berbunyi. Kalau mafoto hono, hongo secara nongol suasana. Bila diwujudkan dalam bentuk doa, akan berbunyi. Sejatinen Gusti Engkang Maha Kuwasa, mugi kersa paring pengayoman ing sedoyanipun sedaya. Tuhan sejati yang Maha Kuasa semoga berkenan memberi perlindungan terhadap segala hal, semua fitnah dan perbuatan jahat yang tertuju kepada diri hamba dan keluarga. Semoga menjadi tawar di dalam segala suasana. Dalam wirid inilah, ajaran Jawa memberi tuntunan agar dalam menghadapi fitnah, perbuatan jahat, tipu daya penjerumusan, dan lain-lain perbuatan jahat, tidak dibalas dengan yang setimpal,
tetapi lebih utama agar semua perbuatan jahat itu menjadi tawar adanya atas perkenan Tuhan yang mengayomi segala makhluk. Dengan demikian, penekun wirid dapat menang dari orang-orang yang ingin berbuat jahat tanpa mengalahkan siapapun. Bahkan mendoakan agar sembarang orang yang ingin berbuat jahat itu menjadi ingat dan sadar. Namun demikian, agar dapat memberdayakan wiridan itu, memang memerlukan lagu. Lagu yang pas untuk diimplementasikan adalah ajaran Pancabrata dari Raden Nabahironggo Warsito, seperti yang telah dikemukakan terdahulu. Selain itu juga dilengkapi dengan upaya berkomunikasi dan memberdayakan saudara-saudara spiritual, yaitu sedulur Papat Kalimo Pancer, sedulur Marmarti, dan sedulur Tunggal Dino Kelahiran. Upaya ini juga merupakan ajaran Raden Nabahironggo Warsito yang akan disampaikan pada wacana Bawarasa selanjutnya. Agar terlaksana benar, bila memiliki cita-cita luhur, sebaiknya ketika akan melakukan laku batin, hendaknya mengingat-ingat mujangan 8 pangkat. Akan lebih manjur apabila di dalam batin disertai mengingat, ingat kasih sayang ibu kandung masing-masing. Mengingat-ingatnya cukup sesampainya saja. Misalnya ingat ketika ibu mengelus-elus kepala ketika masih bocah. Kasih sayang yang tercermin dalam elusan. Elusan kepala itulah yang diingat-ingat dan direproduksi. Bila berhasil mereproduksi ingatan akan kasih sayang ibu kandung itu dalam batin, biasanya akan merinding dan bisa juga bergelora seluruh tubuh kita. Merindukan kasih sayang yang demikian tulus. Sebaliknya, apabila yang berdoa adalah seorang ibu demi keselamatan dan keberhasilan anak-anaknya, maka sang ibu sedapat mungkin mengingat-ingat ketika mulai mengandung si anak, melahirkan, memelihara, dan mengasuhnya, hingga saat sang anak sampai pada umur ketika didoakan. Itu bila dapat nyambung komunikasi batin antar ibu dan anak, maka akan dapat terwujud apa yang diharapkan bersama. Juga kekuatan komunikasi batin ibu dan anak yang terpelihara dengan baik akan mampu menolak atau mampu menahan datangnya santet, teluh tenung, dan segala perbuatan jahat dari sesama makhluk. Ada juga kalimat mantra untuk memberdayakan kekuatan spiritual manusia untuk sesuatu tujuan kebaikan sebagai berikut. Ajiku bangku gahing sarining sukmo, sarining tentram, hagugah sarining asie, mas manggung projo inti, hangkugah duhing asie, Gusti Kang Muagung. Sebutkan apa yang menjadi tujuan Anda. Artinya, daya kekuatanku pembangkit inti sarinya. Sukma inti keheningan, membangkitkan inti kekuatan sejatinya hidup. Atau disebut dengan kalimat Mas Manggung Brojoniti, menumbuhkan cinta kasihnya Tuhan. Izinkan hamba memohon. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.